Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih telah hadir di channel ini. Di channel ini ada ratusan video yang bisa Anda pelajari, lebih dari 500 video yang bisa Anda pelajari mengenai perkembangan diri secara finansial maupun spiritual. Dan saya ingin Anda meninggalkan doa di komentar, doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang aminkan, doanya akan cepat terkabul. Amin. Silahkan tuliskan komentar terbaik Anda di komentar. Kemarin saya bertemu seorang teman, ya sahabat saya, dan dia bercerita karena memang ini kondisi situasi pandemi, ya. Dia merasa dia harus mencari sebuah usaha baru atau bisnis baru, namun masih terjadi sebuah ketakutan dalam dirinya, mau mulai bisnis atau enggak, atau tetap mempertahankan bisnisnya yang sekarang. Saya bercerita kepadanya bahwa memang kita itu harus pintar untuk beradaptasi. Karena kalau kita tidak beradaptasi dan tidak cepat beradaptasi, maka kita akan tergilas oleh hiruk pikuknya dunia ini. Kita pernah ingat bahwa BlackBerry, jika Anda pernah pegang HP itu adalah HP Sultan pada zaman dulu. Tapi hari ini sudah terlindas karena dia tidak bisa beradaptasi. Saya akan bahas selengkapnya di video ini. Hari ini dunia sedang dilanda sebuah masalah, tapi tetap saja ada industri yang tetap bisa menghasilkan uang, bahkan ada yang omsetnya naik. Jika kita tahu kemarin supermarket Giant itu tutup, maka apakah kondisi kita nanti akan jadi seperti itu? Padahal ketika kita melihat sebuah kekuatan dari manajemen supermarket Giant itu sudah sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan nasib UKM, Mas? Bagaimana dengan saya yang masih merintis? Bagaimana dengan saya yang masih berjualan kecil-kecilan? Apakah saya bisa lebih sukses lagi dalam kondisi seperti ini sambil menunggu kondisi kembali normal? Saya akan membahas tentang bagaimana beradaptasi. Adaptasi ini adalah suatu kondisi di mana kita harus menyesuaikan diri kita dengan kondisi yang terjadi now atau sekarang. Nah, jika manusia itu bisa beradaptasi, jika Anda bisa beradaptasi dengan baik, maka sebenarnya Anda itu bisa hidup di zaman apapun, di kehidupan seperti apapun. Bahkan mungkin di hutan pun Anda juga masih bisa hidup karena Anda pintar beradaptasi dengan lingkungan. Serius, Mas, di hutan bisa hidup? Iya, kalau Anda sudah bisa menyelaraskan diri Anda dengan kondisi yang terjadi di saat itu. Permasalahannya pada hari ini banyak orang tidak kuat atau memilih menghindar dari beradaptasi. Mereka ingin atau lebih menyukai hal yang nyaman. Mereka menyaman. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa ketika kondisi nyaman itu tidak membuat mereka tumbuh. Dan akhirnya yang terjadi hanyalah keluhan yang akan kita dengar setiap hari. Seperti teman saya tersebut juga mengeluh karena omset turun dan sebagainya. Seharusnya dia bisa lebih beradaptasi, melihat peluang-peluang yang lain yang ada di sekitar dia dan mencoba hal yang baru. Oke, saya akan bilang bahwa beradaptasi ini mengandung resiko. Apa resiko dari adaptasi? Kita akan merasa tidak nyaman. Setuju ya? Jadi ketika kita beradaptasi dengan hal yang baru, kita akan merasa tidak nyaman. Dan tahukah Anda, ketika kita merasa tidak nyaman, sebenarnya kita sedang tumbuh. Di pikiran kita, sudah mencoba untuk memulai hal-hal yang baru. Jadi membentuk jaringan-jaringan yang baru dalam otak dan pikiran kita ini. Mencoba untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Oleh karena itu, mungkin Anda pernah mendengar bahwa the success of kepepet. Hidupnya kepepet, dia tidak ada jalan lain. Yang ada jalan ya hanya itu, satu jalan itu. Yang akhirnya dia bisa sukses di jalan itu. Didasari oleh rasa kepepet dan dia harus beradaptasi pada kondisi tersebut. Kalau tidak beradaptasi, maka dia akan mati. Tidak beradaptasi, dia tidak akan tumbuh dan dia akan menua, gitu ya. Nah, oleh karena itu, mungkin kita sering melihat bahwa mohon maaf nih, kita melihat diri kita masing-masing nih. Pada usia kita sekian, sudahkah kita tumbuh? Dan apakah masih ada kesempatan untuk tumbuh? Banyak sekali orang yang chatting ke saya, Mas, saya sudah usia 50 tahun ke atas. Apakah saya masih bisa sukses? Apakah saya masih bisa kaya? Jawaban saya adalah tergantung Anda sendiri. Tergantung kemauan Anda. Semau apa Anda beradaptasi dengan kondisi yang serba cepat di zaman sekarang ini. Ketika Anda memutuskan, oke, Mas, saya mau, ya, kuncinya mau dulu deh. Masalah cara nanti gampang. Yang penting mau dulu. Jangan cari caranya. Ya, yang penting mau dulu. Karena ketika Anda mau, Anda akan otomatis mencari caranya. Lalu Mas Yayang, bagaimana caranya beradaptasi dengan cepat? Oke, saya akan kasih tahu tipsnya, dan ini adalah pengalaman saya pribadi. Cara beradaptasi yang paling cepat adalah Anda masuk ke dalamnya
langsung aja gitu ya. Jadi Anda sudah berada di dalam sebuah lingkaran adaptasi yang baru. Yang Anda lakukan adalah Anda masuk saja dan nikmati prosesnya, walaupun itu pahit dan nggak enak. Serius, itu nggak enak sekali. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Tapi perasaan nggak enak itu nggak akan lama. Ketika Anda sudah melalui itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-kelamaan Anda akan menjadi terbiasa. Sebenarnya perasaan tidak enak itu karena memang di dalam pikiran Anda ini sedang membangun jembatan-jembatan baru atau jaringan baru di dalam pikiran Anda. Ketika Anda sudah merasa dan Anda melawan rasa ketidaknyamanan itu, ya, maka Anda akan lama-lama akan nyaman sendiri. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya hanyalah masalah waktu aja. Jadi cara beradaptasi paling cepat menurut saya adalah nikmati proses di dalamnya. Saya ingin Anda mengingat ketika pertama kali Anda dari TK, terus habis itu Anda ke SD. Anda menjadi orang baru di situ dan itu Anda berkumpul dengan teman-teman baru. Habis itu Anda SD lulus, habis itu Anda naik SMP. Di SMP Anda juga bertemu dengan orang-orang baru. SMP lulus, SMA, bertemu dengan orang-orang baru. Awalnya asing. Tapi secara pelan-pelan dan lama-lama Anda sudah mengetahui karakter dari masing-masing itu dan Anda berusaha untuk bisa sinkron. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana Anda bisa menikmati momen. Karena Anda tahu bahwa adaptasi membuat kita tumbuh. Jadi kuncinya di situ aja deh. Adaptasi bikin kita tumbuh. Kalau kita nggak mau atau malas beradaptasi, ya tidak bisa. Kita pun tidak bisa berbaur dengan masyarakat kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita masih mempertahankan idealisme di pikiran kita. Artinya, Anda merasa yang paling benar dan paling oke dan sebagainya. Anda merasa bahwa pemikiran masyarakat itu salah. Padahal Anda harus bersosialisasi dengan masyarakat tersebut. Contohnya nih temanku yang tadi, kembali ke sahabatku yang tadi, dia masih yakin bahwa bisnisnya ini masih bisa running. Padahal sudah ini di ujung tanduk bisnisnya. Tapi dia masih yakin di situ. Sehingga dia tidak bisa melihat peluang-peluang yang lain yang ada di sekitar dia. Inilah yang dinamakan idealis. Dan idealis ini bisa oke, bisa enggak. Ketika kita melihat pasar yang seperti ini, daya beli masyarakat sudah turun, dan dia tetap kekeh berada di dalam jalurnya itu, dan dia yakin banget bahwa ini akan besar, tapi keyakinan itu tidak didasari oleh strategi dan data, maka yang terjadi hanya tinggal menunggu waktu aja. Gitu. Aku just sharing kepada kalian, idealisme itu penting, tapi melihat pasar itu juga penting. Ya, ketika kita sudah melihat, oh ini udah seperti ini, berarti kita harus melakukan ini dan sebagainya. Ini penting banget gitu. Kita perlu mencari sumber penghasilan yang lain, sedangkan sahabat saya yang tadi itu cuma punya satu sumber penghasilan. Jadi saran bagi teman-teman yang hari ini Anda masih terbelenggu ya, dan Anda tidak menemukan gambaran yang jelas. Anda cuma punya yakin tok, tapi Anda di depan itu tidak ada, masih samar-samar dan sebagainya. Saran saya, Anda cobalah untuk lebih dalam dan melihat sekeliling ya. Kacamata kuda boleh, tapi Anda harus tetap responsif dengan keadaan yang terjadi. Adaptasi dengan segala hal. Pertahankan telinga Anda untuk banyak mendengar. Pertahankan mata Anda untuk banyak melihat informasi. Jadi jangan tutup informasi. Boleh kacamata kuda, tapi jangan tutup informasi yang beredar. Itu ya, tetap update info lah bahasa gampangannya. Oke? Semoga informasi tadi bermanfaat. Have a nice and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.